Bab 381. Partai Tian Yuan. Setelah keluar dari ruangan kantor, Eric Qin pun turun ke lantai bawah. Baru beberapa langkah berjalan, ia bertemu dengan wanita yang memakai kacamata hitam dan masker tadi. Wanita itu mengerutkan dahi, dipelototinya Eric Qin dengan tajam. Namun Eric Qin tidak menghiraukannya, bahkan melihatnya sekilas pun tidak. Diabaikan demikian membuat wanita tersebut agak emosi, tapi juga tidak berdaya. Sampai di depan pintu, Eric Qin bertemu seseorang lagi. Orang ini bukan orang lain, yaitu Feoni Chu. Dia memandang Eric Qin dengan tercengang dan berkata, "Eric Qin, kebetulan sekali ketemu di sini." Eric Qin memandangnya sekilas dan tertawa, "Memang kebetulan sekali, kenapa kamu bisa ke sini?" Feoni Chu menunjuk lorong dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu, guru Feng Shui Hong Kong sudah datang? Tidak tahu berapa banyak orang yang ingin bertemu dengannya." Guru Feng Shui Hong Kong. Eric Qin mengerutkan dahi, lalu berkata dengan tersenyum dingin, "Belakangan ini kota B cukup ramai juga. Kamu mau ikut aku pergi melihatnya?" Tanya Feoni Chu. Eric Qin menggeleng, tidak tertarik, "Aku pergi dulu." Setelah melontarkan jawaban ini, Eric Qin pun meninggalkan gedung perusahaan. Di dalam Deep Cloud Villa, sesekali terdengar suara jeritan. Jeritan ini berasal dari kamar pasien Jeksu. Saat ini, seluruh tubuhnya dibalut oleh hawa hitam yang lengket, setengah dari tubuhnya hampir bobrok, benar-benar seperti setengah manusia setengah setan. Sungguh tubuh yang berlevel tinggi. Tatapan si jubah hitam tampak bersemangat. Ia menyeringai lebar, "Asalkan tubuh ini bisa cocok dengan sempurna, maka pasti akan menjadi tidak tertandingkan di dunia." Hahaha. Di saat ini pula Shila Xiao masuk dari luar. Dia menatap si jubah hitam dengan dingin, "Sebenarnya apa tujuanmu membuat anakku menjadi tidak keruan begini?" Si jubah hitam tertawa lebar, "Nyonya, apakah bagi Jeksu tampangnya itu penting?" Dalam hatinya sekarang hanya ada dendam terhadap Eric Qin. "Aku bisa membantunya balas dendam sudah cukup." Air muka Shila Xiao tampak tidak enak dilihat, namun saat ini Shila Xiao sudah tidak ada jalan mundur, hanya bisa terpaksa melanjutkannya. Kota B yang sekarang kelihatan tenteram, namun sebenarnya tidak. Tidak tahu berapa banyak pasang mata yang diam-diam memantau Eric Qin. Sedangkan Eric Qin tetap melakukan siasatnya dengan tenang. 3 hari kemudian, Eric Qin menerima telepon dari Master Chen. Dia berkata di telepon, "Eric Qin, berkas yang kamu ingin sudah kusiapkan, ambillah ke sini." "Baik, terima kasih." Eric Qin menyanggupi, kemudian datang ke gedung East China Sea. Master Chen menghempaskan setumpuk kecil berkas ke hadapan Eric Qin, "Yang kamu mau ada di sini, ambillah." Eric Qin mengambil berkas tersebut, bangkit berdiri dan mengangguk, "Terima kasih banyak." Setelah pulang ke apartemen, Eric Qin membuka berkas ini dan membacanya dengan teliti. Berkas ini sangat tebal, Eric Qin membacanya selama 4-5 jam baru selesai. Berdasarkan yang tertulis di dalam, Hanson dan Haris adalah 2 bersaudara yang hidup susah, sejak kecil sudah tidak punya orang tua, kemudian diasuh oleh salah satu aliran yang bernama Partai Bian. Haris dan Hanson juga cukup berjuang. Dengan cepat mereka menunjukkan talenta yang melampaui semua orang di Partai Bian, menjadi yang paling menonjol di antara semua yang ada di Partai Bian. Awalnya Haris dan Hanson harusnya bisa hidup tenteram, tapi semua berubah di suatu hari. Partai Bian dimusnahkan oleh aliran bernama Partai Tian Yuan. Hari itu Hanson dan Haris kebetulan tidak di sana, sehingga terhindar dari bencana ini. Setelah mengetahui hal ini, Haris dan Hanson sangat marah. Namun mereka tidak punya kemampuan untuk membalas dendam kepada Partai Tian Yuan yang besar. Ketua dari Partai Tian Yuan adalah seseorang yang benar-benar mencapai puncak superior master. Oleh karena itu, Hanson dan Haris bersembunyi, lalu membunuh tuan muda pertama dari Partai Tian Yuan. Awalnya ini mungkin tidak perlu sampai melibatkan asosiasi Budo, tapi sangat tidak beruntung sekali, Partai Tian Yuan berada di bawah naungan asosiasi Budo Kota B. Sehingga Haris ditangkap, Hanson melarikan diri. Pada awalnya Haris dijatuhkan hukuman mati oleh asosiasi Budo Kota B, tapi di detik akan dihukum mati,
Sheila Xiao menolongnya, serta memberinya kedudukan yang sangat tinggi. Dengan demikianlah keduanya bisa ada keterkaitan. Setelah membaca berkas ini, Eric Kin mengusap dagu. Dalam hatinya berpikir, berarti Haris harusnya punya musuh yang sama denganku, yaitu Asosiasi Budo Kota B. Jika demikian, masalah ini akan jadi gampang sekali. Eric Kin mengangkat telapak tangannya dan menepuk wajah Haris. Setelah menyadarkannya, Eric Kin membungkukkan badan tertawa. Haris, apakah Partai Tian Yuan masih ada? Mendengar nama tersebut, air muka Haris sedikit berubah. Dia mendengus dingin. Partai Tian Yuan apa? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Eric Kin mengernyitkan dahi. Partai Tian Yuan adalah musuhmu, tidak mungkin kamu tidak tahu. Di sekian tahun ini, kenapa kamu tidak membalas dendam? Malah menganggapnya ayah dan masuk ke keluarga Su. Jangan sembarangan bicara. Pelindung besar mendadak marah. Kalau tidak ada keluarga Su, aku pasti sudah mati. Budi menyelamatkan nyawaku ini aku ingat seumur hidup. Budi menyelamatkan nyawamu. Eric Kin tertawa dingin. Haris, kamu dan Hanson adalah saudara kandung, tapi kecerdasan kalian sepertinya tidak sejajar. Apa maksud kamu? Haris membentak dengan emosi. Eric Kin menjawab dengan datar, sekian tahun kamu di keluarga Su, tidak mungkin tidak tahu keluarga Su itu seperti apa. Mereka memandang nyawa orang bagaikan sesuatu yang sepele, kalau tidak ada nilai kegunaannya, bagaimana mungkin mereka menyelamatkan kamu? Haris balik tertawa, dia mendengus. Eric Kin, memangnya kamu tidak sedang memanfaatkan aku? Kalau kamu tidak ingin memanfaatkan aku, mungkin sudah membunuh aku dari awal bukan? Perkataan ini membuat Eric Kin terdiam. Dia mengusap kepalanya dan mengangguk, sepertinya masuk akal. Haris berkata dengan dingin, kamu tidak perlu menguras tenaga di aku tidak akan membantumu. Eric Kin terdiam sejenak dan berkata, keluarga Su dan Asosiasi Budo Kota B itu sepihak. Kalau keluarga Su benar-benar baik kepadamu, tidak akan mempertahankan Partai Tian Yuan sampai sekarang. Di mata mereka, kegunaan kamu jauh lebih sedikit dari Asosiasi Budo Kota B. Tentu saja aku tahu. Haris mendengus, tapi memangnya kenapa? Apakah kamu sudah tidak ingin membalas dendam kepada Partai Tian Yuan? Partai Bian membesarkan kamu dan kakakmu, lalu kamu membiarkan mereka mati sia-sia. Suara Eric Kin begitu nyaring. Haris tertawa mengejek. Eric Kin, jangan cuma tahu ngomong saja. Partai Tian Yuan adalah aliran di bawah naungan Asosiasi Budo Kota B, sudah berdiri ratusan tahun, bagaimana caranya membalas dendam? Memangnya mau aku melawan mereka yang kumpulan resmi seorang diri? Asosiasi Budo Kota tidak bisa mewakili kumpulan resmi. Jawab Eric Kin datar, ini dikatakan secara langsung oleh Alexander Ye. Haris mengerutkan dahi, seolah ingin bertanya sesuatu, namun tidak ada yang terucap. Ini membuat Eric Kin langsung merasa ada harapan. Dia tersenyum, kalau aku membantu kamu balas dendam, maka kelak kamu mengikuti aku, bagaimana? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.